Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, di video kali ini seperti tahun yang kemarin kita akan membahas soal-soal tes wawasan kesehatan haji di tahun 2024. Oke teman-teman, di rekrutmen petugas kesehatan haji insya Allah akan dilaksanakan bulan ini. Jadi sekarang ini bulan November, insya Allah kurang beberapa hari lagi kita akan melakukan tes wawasan kesehatan haji. Nah, buat teman-teman yang terkendala waktu untuk belajar, teman-teman bisa menyimak video ini sambil di jalan, sambil nyantai-nyantai. Silakan teman-teman dengarkan buat belajar tes wawasan kesehatan haji. Daripada teman-teman diem-diem aja. Oke, langsung saja ke soal-soalnya. Oke, manasik kesehatan haji harus diselenggarakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah makna dari masif pada manasik kesehatan haji? Masif jawabannya yaitu, langsung jawabannya aja ya teman-teman. Jawabannya yaitu E, dilaksanakan dari Aceh hingga Papua. Soal nomor 2, persyaratan mampu untuk menunaikan ibadah haji adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniyah, rohaniyah, pembekalan dan keamanan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Apa yang dimaksud mampu untuk ibadah haji? Jawabannya A, istitoah. Soal nomor 3, apakah makna pembinaan kesehatan haji menurut Permenkes nomor 62 tahun 2016? Jawabannya A, upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif dilakukan kepada perorangan atau kelompok jemaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Soal nomor 4, penyelenggaraan kesehatan haji berdasarkan Permenkes nomor 62 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apa makna perlindungan kesehatan haji? Upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jamaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Jawabannya A. Soal nomor 5, manasik kesehatan haji merupakan suatu proses untuk mengubah perilaku jemaah haji dalam meningkatkan status kesehatannya, sehingga dapat menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam. Apakah tujuan dari pemberian manasik kesehatan haji pada jemaah haji? Jawabannya C, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman haji jamaah haji agar mampu memelihara kesehatan dan mencegah resiko kesehatan secara mandiri. Soal nomor 6, pemberian manasik kesehatan haji merupakan suatu proses untuk mengubah perilaku jamaah haji dalam meningkatkan status kesehatannya. Bagaimana strategi pemberian manasik haji? Yaitu jawabannya D, terstruktur, sistematis, dan masif. Manasik kesehatan haji harus diselenggarakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah makna dari terstruktur pada manasik kesehatan haji? Dilaksanakan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga puskesmas sesuai kewenangannya. Jadi kalau terstruktur itu dari pusat. Jadi yang tadi kalau terstruktur jawabannya A. Kalau masif dari Aceh hingga Papua. Kalau sistematis itu dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
Soal nomor 8, manasik kesehatan haji adalah proses pemberian informasi kepada jemaah haji yang bersifat promotif dan preventif tentang pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebelum keberangkatan, selama ibadah haji dan setelah ibadah haji. Diberikan secara berkelanjutan sejak mendaftar sebagai jemaah haji, mengikuti tahapan perjalanan jemaah haji di tanah air dan di tanah suci. Bagaimana tahapan manasik kesehatan haji? Jawabannya B, masa tunggu, masa keberangkatan, masa embarkasi, masa operasional haji, masa debarkasi haji. 9. Dalam masa perjalanan ke Arab Saudi, jamaah haji bisa mengalami gangguan kesehatan berupa DVT, deep vein thrombosis. DVT adalah suatu kondisi pembukuan darah dalam pembuluh darah vena seperti di kaki. Gangguan kesehatan ini dapat disebabkan karena jawabannya D, kelamaan tidak bergerak. Jamaah haji harus menempuh perjalanan udara yang cukup lama dengan menggunakan pesawat terbang dari tanah air ke Arab Saudi, begitupun sebaliknya. Agar kondisi kesehatan tetap terjaga dengan baik selama melakukan perjalanan, sebaiknya petugas dapat menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh jamaah haji di dalam pesawat. Upaya apakah yang dapat menjaga kondisi kesehatan agar tetap baik selama melakukan perjalanan dalam pesawat? Jawabannya C, melakukan peregangan tubuh di dalam pesawat dan hindari duduk statis dengan melipat tungkai atau kaki. Soal nomor 11, suatu kondisi fisiologi yang terjadi akibat gangguan terhadap irama sirkadian tubuh yang disebabkan oleh perjalanan yang melintasi garis meridian sehingga sistem irama sirkadian tidak dapat segera menyesuaikan dengan waktu lokal yang baru dan membutuhkan beberapa hari untuk menyesuaikan diri dengan jumlah zona waktu yang dilewati. Hal ini terjadi pada seseorang saat melakukan perjalanan udara yang cukup lama dengan menggunakan pesawat terbang. Dinamakan kondisi apakah hal tersebut? Jawabannya A, jet lag. 12. Beberapa potensi gangguan kesehatan dapat timbul pada jemaah haji saat melakukan penerbangan yang cukup lama. Ada beberapa potensi gangguan seperti jet lag. Penyesuaian umumnya lebih cepat jika penerbangan dilakukan ke arah barat dibandingkan penerbangan ke arah timur. Hal ini dikarenakan penerbangan menuju barat mengikuti perjalanan matahari, sehingga waktu siang akan lebih lama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi jet lag adalah jawabannya A, usahakan tetap terjaga 1 jam sebelum mendarat. Soal nomor 13, dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan banyak cairan, sehingga keseimbangan antara kadar gula dan garam dalam darah menjadi terganggu. Akibat dehidrasi adalah tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Hal ini ditandai dengan kulit kering dan rasa tidak nyaman pada mukosa mata, mulut, dan hidung. Jamaah haji disarankan untuk selalu membawa air putih selama menjalankan ibadah agar tidak terjadi dehidrasi. Berapakah anjuran minum air putih untuk mencegah dehidrasi? Jawabannya A, minum air putih 1 gelas 200 ml tiap jam. Soal nomor 14, pada saat awal terbang take off dan mendarat landing dapat terjadi nyeri pada telinga yang disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam telinga dengan udara luar. Nyeri dan sensasi bunyi letusan atau pop dalam telinga saat awal terbang karena ekspansi gas dalam telinga dan rongga sinus saat akan mendarat. Gas tersebut akan berkurang dan menyebabkan perbedaan tekanan dengan udara luar bila ada sumbatan, maka akan menyebabkan nyeri. Dengan cara apakah untuk mengatasi nyeri tersebut? Jawabannya B, gerakan menelan, mengunyah atau menguap.
15. Saat di pesawat, jamaah haji beresiko mengalami dehidrasi karena kadar kelembapan yang rendah di dalam kabin pesawat. Maka dari itu, disarankan kepada jamaah haji untuk menjaga cairan tubuh agar tidak mengalami dehidrasi selama di atas pesawat. Apa saja yang dapat dilakukan mencegah dehidrasi di atas pesawat? Jawabannya B. Minum air putih minimal 200 ml atau 1 gelas setiap jam, menggunakan selimut, dan memakai kaos kaki. Mabuk udara dapat terjadi, soal nomor 16, mabuk udara dapat terjadi pada setiap orang. Hal ini disebabkan karena koordinasi mata dan sistem vestibular di telinga bagian dalam tidak bekerja selaras saat mengirimkan informasi ke otak. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah mabuk udara antara lain. Jawabannya A. Minum obat anti mabuk, longgarkan sabuk pengaman, gosok perut dan anggota tubuh dengan minyak angin supaya aliran darah lancar. Soal nomor 17. Tawaf merupakan ibadah haji yang dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kegiatan ini dilakukan di tengah kumpulan massa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Di bawah ini tindakan yang dapat mengurangi resiko kesehatan pada saat melakukan tawaf. Jawabannya B. Menggunakan masker selama tawaf untuk menghindari penularan penyakit. 18. Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Wukuf di Arafah dilakukan di dalam tenda atau lapangan terbuka. Selain itu, jumlah jamaah dalam satu tenda sangat padat. Wukuf di lapangan terbuka berpotensi terpapar udara panas atau dingin dengan tingkat kelembapan udara yang rendah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Untuk mencegah resiko kesehatan saat wukuf di Arafah, maka jemaah haji hendaknya memperhatikan hal-hal antara lain. Jawabannya D. Menghindari paparan langsung udara panas atau dingin, melaksanakan wukuf di dalam tenda, istirahat cukup, memakai masker dan payung pada saat antri di toilet, konsumsi makanan tepat waktu, dan minum air putih minimal 1 gelas tiap jam. Nomor 19, tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf merupakan ibadah fisik yang dilakukan dengan berjalan kaki di sekeliling Ka'bah. Aktivitas fisik tersebut dilakukan di tengah kumpulan massa. Agar jemaah haji terhindar dari penularan penyakit, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain. A. Jawabannya A. Hindari memaksakan diri jika merasa lelah pada saat hendak tawaf. Istirahat sejenak selama kurang lebih 2-3 menit sebelum melanjutkan putaran tawaf. Kita akan bahas 25 soal dulu ya teman-teman. Soal nomor 20, mabit di Musdalifah dilakukan di lapangan terbuka sehingga terpapar dengan udara luar dan debu. Selain itu, jemaah haji telah mengalami kelelahan setelah wukuf di Arafah. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan kambuhnya. Penyakit kronis pada jemaah haji. Untuk mencegah masalah kesehatan kambuhnya penyakit kronis pada jemaah haji, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut antara lain. C. Mengikuti nasihat tenaga medis. 21. Jemaah haji yang sehat harus menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan haji atau K3JH ke puskesmas terdekat dalam kurun waktu 14 hari setelah kepulangan. Hal ini dilakukan untuk memantau kesehatan jemaah haji yang pulang dari tanah suci, termasuk kegiatan manasik kesehatan haji. Apakah hal tersebut sehat? Jawabannya E. Sehat saat tiba di rumah atau kampung halaman. Soal nomor 22,
Selama menunggu masa kepulangan, jamaah haji tetap berada di hotel untuk beristirahat dan jemaah haji tetap dalam kondisi prima sebelum kembali ke Indonesia. Jemaah haji diharapkan tetap mematuhi arahan atau himbauan dari petugas, yaitu jawabannya C, menerapkan perilaku hidup bersih sehat, PHBS, seperti menjaga kebersihan diri, lingkungan, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup. Soal nomor 23, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu istitoah mengadakan perjalanan ke Baitullah. Pada surat dan ayat berapakah dalam Al-Quran tentang mengerjakan haji? Surat Ali Imran ayat 97. 24. Tempat kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan wukuf adalah, jawabannya B, Padang Arafah. Soal terakhir nomor 25. Seorang jemaah haji atau umrah wajib membayar dam apabila melakukan hal-hal berikut kecuali, jawabannya mabit di Mina, tidak sholat wada kena dam, tidak mabit dam, tidak melontar jumroh, tidak berikhram dari mikat kena dam. Jawabannya yang kecuali mabit di Mina. Oke, kita sudah bahas 25 soal teman-teman. Jadi mungkin ada sebagian soal yang jawabannya kurang pas. Silahkan teman-teman komen. Semoga materi ini atau pembahasan soal ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman yang mendaftar menjadi petugas kesehatan haji dilancarkan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2025. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.